pertanyaan gue, apa hubungannya kemerdekaan Indonesia itu sama Habib Ali Kuitang gitu? Jadi sampai sejarah buku sobek juga gue kagak menemukan gitu ya kontribusi Ali Kuitang itu tuh dalam kemerdekaan sejarah Republik Indonesia. Bahkan yang gila lagi nih, di Pegangsaan itu tuh di rumahnya Laksamana Muda Maeda itu tetanggaan tuh ya sama yang namanya Fajar Martak itu tuh. Dibilang itu Fajar Martak itu tuh menyediakan tempat bahwa untuk kemerdekaan itu begini. Jadi emang narasi-narasi bangsat, narasi-narasi bullshit kayak begini nih harus kita gaungkan terus bahwa negara Indonesia tuh benar-benar mereka tuh gara-gara anak muda yang keren-keren kayak Sultan Syahrir itu, bukan gara-gara Habib Kuitang. Sekarang kan yang gobloknya, yang gilanya itu tuh dibilang gitu, negara Indonesia merdeka karena izin dari Habib Ali Kuitang. Kan tai nih narasi-narasi kayak begini, kan tai gitu loh. Misalnya kita nggak ngegaungin kayak gini nih, misalnya gue nggak bikin video kayak begini, coba lu bayangin aja nih, kayaknya sih video gue ini bakalan abadi nih, bakal ditonton sama anak cucu gue gitu. Jadi anak cucu gue tuh berasa bahwa yang memerdekakan bangsa Indonesia itu ya orang-orang Nusantara sendiri gitu loh, nggak ada kontribusi campur tangannya dari bangsa-bangsa lain gitu loh. Jadi yang memerdekakan bangsa Indonesia itu tuh adalah anak-anak muda tuh yang keren-keren, yang punya visi yang hebat, visi ke depan bahwa Indonesia itu tuh nggak bakal dijajah lagi sama bangsa-bangsa yang lainnya. Sekarang kalau ada bangsa-bangsa yang ngaku-ngaku bendera merah putih adalah yang ngarang ini, kemerdekaan Indonesia yang ngarang adalah ini, NU yang bikin adalah Balawi, ini yang bikin ini, mesti kita, ini narasi-narasi biadab, ini narasi-narasi anjing-anjing Belanda dari Yaman, ini mesti kita tentang gitu loh. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi sama gue Bang Zaini. Berhubung dikit lagi hari kemerdekaan Republik Indonesia kita tercinta ya, pada tanggal 17 Agustus. Gue pengen cerita detail aja masalah kemarin gue cerita, tapi kurang detail ya masalah apa-apa yang terjadi pada saat sebelum kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pada tahun 1941 tuh Jepang itu ngancurin Pearl Harbor tuh ya, Pearl Harbor. Jadi pangkalan militer sekutu tuh yang ada di Amerika tuh, kalau nggak salah di Hawaii kalau nggak salah tuh ya. Dengan pasukan kamikaze-nya itu, dewa anginnya tuh hancur porak-poranda. Akhirnya tahun 1942 itu tuh sekutu itu kocak-kacir sama Jepang. Jadi Jepang itu tuh pengen menguasai Asia Pasifik. Pada tahun 42 Jepang datanglah ke Indonesia dengan karena dulu dia ngerasa pernah dijanji sama pasukan Mongol, sekarang dia ngeliat saudara-saudaranya yang di Asia itu tuh ternyata banyak yang dijajah sama orang-orang Eropa. Akhirnya Jepang itu tuh perang lah dengan pasukan Belanda inilah, dengan pasukan sekutu inilah. Nah, pada tahun 1945 tuh, tepatnya tanggal 29 April, sengaja ya gue ceritain tuh tanggal-tanggalnya. Jadi kalau misalnya kita ada tanggal tuh ada data. Kalau ada data itu gampang di-track masalah sejarah gitu. Jadi kalau yang bener tuh orang-orang sejarah tuh tahu tanggalnya, tahu tanggal, tahu datanya, di-track pasti gampang ketemu sejarahnya gitu. Jadi bukannya asal ngomong doang, bukannya asal ngebacot gitu. Jadi contohnya kayak Fakih Mukoda Miro 70 kali ke sono gitu. Tanggal berapa gitu. Kalau Rasulullah kan ketahuan kan tanggal 27 Rajab gitu ya, Isra Mi'raj gitu. Detail tahu angkanya ada gitu. Kalau dia sehari 70 kali itu tanggal berapa gitu. Ya, intinya kayak gitu ya. Jadi kalau kita ngomong masalah data itu kita mesti ngomong masalah angka. Ngomong masalah angka kita nggak boleh lepas dari masalah tanggal. Pada tanggal 29 April 1945 tuh Jepang itu membentuk yang namanya BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan dikepalai sama ini nih, Bapak KRT Kanjeng Raden Temanggung Rajiman Widioningrat, dan berjumlah 60 orang. Sidang pertama itu tuh, nah ada tanggal lagi nih, 29 Mei sampai 1 Juni untuk merumuskan dasar-dasar negara Indonesia. Waktu itu dia itu belum lahir ya, baru ntar nih kalau kita mau merdeka kan yang namanya organisasi itu harus ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga gitu ya. Apalagi ini negara gitu, jadi harus ada dasar-dasar negaranya gitu. Harus ada bikin undang-undang kenapa negara kita ini mesti jadi negara gitu loh. Jadi kan negara kita tuh kepulauan itu mau dipersatukan, nah dasarnya tuh apa gitu. Nanti lahirlah Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Nah pada tanggal 7 Agustus itu dibubarin tuh sama Jepang. Ini yang bikin BPUPKI sama PPKI itu orang Jepang ya. Lembaganya namanya Dokuritsu Junbi Inkai, DJI gitu. Jadi 7 Agustus itu tuh BPUPKI ganti nama jadi PPKI.
panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi emang Indonesia itu pengen dimerdekakan gitu, ceritanya. Pada tanggal 6 Agustus, Nagasaki dan Hiroshima tuh 6 sampai 9 Agustus Nagasaki dan Hiroshima tuh dibom sama sekutu tuh yang kita kenal tuh dengan bom atom gitu. Nah, Sultan Syahrir itu ngedenger berita dari radio BBC tuh, British Broadcasting Corporation gitu. Jadi dari dulu tuh BBC tuh udah ada gitu. Jadi Sultan Syahrir itu tuh langsung ngomong nih. Jadi kan pejuang Indonesia tuh ada yang kaum tua, ada yang kaum muda. Emang kalau yang kaum tua itu lebih berhati-hati ya. Kalau yang kaum muda tuh lebih energik ya, kesono kemari apa segala macam. Nah ini Bung Karno sama Bung Hatta ini nih sebagai ketua PPKI-nya gitu. Jadi yang dibentuk Jepang, ketua PPKI-nya itu adalah Bung Karno dan Bung Hatta, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia gitu. Pada tanggal 7 Agustus. Bedanya apa? BPPKI itu tuh sidang itu sebelum Indonesia merdeka, sedangkan PPKI itu sidang setelah Indonesia merdeka. Nah, dipres nih sama Sultan Syahrir nih, Bung Karno dan Bung Hatta itu supaya buru-buru bilang bahwa bangsa kita adalah bangsa yang merdeka gitu. Tapi Bung Karno sama Bung Hatta tuh nggak mau karena masih ada perjanjian di PPKI ini sama orang-orang Jepang itu. Akhirnya tuh tanggal 15 Agustus tuh diculik lah tuh, bener-bener diculik gitu. Jadi Bung Karno sama Bung Hatta diculik tuh sama Khairul Saleh, Jenderal Khairul Saleh gitu sekarang tuh, dibawa ke Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok itu tuh untungnya ada Bapak Ahmad Subarjo, ini fotonya gitu. Dia itu yang menengahkan. Ya udah deh, Bung Karno, Bung Hatta kita lepasin, tapi syaratnya satu. Dia harus memproklamirkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang merdeka, tidak terintimidasi sama negara manapun gitu. Akhirnya datanglah tuh malam-malam tuh tanggal 16 Agustus tuh ke Pegangsaan, ke rumah Laksamana Muda Maeda Jepang. Nah, Laksamana Muda Maeda ini nih nganterin Bung Karno dan Bung Hatta itu ke jenderalnya tuh namanya Moichiro Yamamoto. Jadi Moichiro Yamamoto itu tuh tidak menyetujui kalau Indonesia itu benar-benar bebas dari Jepang. Maunya Moichiro Yamamoto itu tuh Indonesia itu merdeka karena dikasih kemerdekaannya sama Jepang. Nah disinilah peranan anak-anak muda itu ya, Sultan Syahrir and the gang tuh ya. Makanya Sultan Syahrir itu diangkat jadi pahlawan nasional. Gue nggak mau, gue pengennya merdeka itu tuh tanpa ada intimidasi dari bangsa manapun. Indonesia adalah Indonesia gitu. Indonesia adalah negara kesatuan. Indonesia adalah negara yang paling hebat gitu. Akhirnya besokannya itu tuh Bung Karno sama Bung Hatta itu merumuskan proklamasi, dan yang ngetik itu namanya Sayuti Melik. Itu yang kan sering terjadilah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertanyaan gue, apa hubungannya kemerdekaan Indonesia itu sama Habib Ali Kuitang gitu? Jadi sampai sejarah buku sobek juga gue kagak menemukan gitu ya kontribusi Ali Kuitang itu tuh dalam kemerdekaan sejarah Republik Indonesia. Bahkan yang gila lagi nih, di Pegangsaan itu tuh di rumahnya Laksamana Muda Maeda itu tetanggaan tuh ya sama yang namanya Fajar Martak itu tuh. Dibilang itu Fajar Martak itu tuh menyediakan tempat bahwa untuk kemerdekaan itu begini. Jadi emang narasi-narasi bangsat, narasi-narasi bullshit kayak begini nih harus kita gaungkan terus bahwa negara Indonesia tuh benar-benar merdeka tuh gara-gara anak muda yang keren-keren kayak Sultan Syahrir itu, bukan gara-gara Habib Kuitang. Sekarang kan yang gobloknya, yang gilanya itu tuh dibilang gitu, negara Indonesia merdeka karena izin dari Habib Ali Kuitang. Kan tai nih narasi-narasi kayak begini, kan tai gitu loh. Misalnya kita nggak ngegaungin kayak gini nih, misalnya gue nggak bikin video kayak begini, coba lu bayangin aja nih, kayaknya sih video gue ini bakalan abadi nih, bakal ditonton sama anak cucu gue gitu. Jadi anak cucu gue tuh berasa bahwa yang memerdekakan bangsa Indonesia itu ya orang-orang Nusantara sendiri gitu loh, nggak ada kontribusi campur tangannya dari bangsa-bangsa lain gitu loh. Jadi yang memerdekakan bangsa Indonesia itu tuh adalah anak-anak muda tuh yang keren-keren, yang punya visi yang hebat, visi ke depan bahwa Indonesia itu tuh nggak bakal dijajah lagi sama bangsa-bangsa yang lainnya. Sekarang kalau ada bangsa-bangsa yang ngaku-ngaku bendera merah putih adalah yang ngarang ini, kemerdekaan Indonesia yang ngarang adalah ini, NU yang bikin adalah Balawi, ini yang bikin adalah ini, mesti kita, ini narasi-narasi biadab, ini narasi-narasi anjing-anjing Belanda dari Yaman, ini mesti kita tentang gitu loh. Jadi orang-orang Indonesia itu tahu bahwa jati diri bangsanya dia itu nggak bisa diintimidasi sama orang-orang yang lain. Nah ntar
Habis ini gue pengen ngebacain suratnya Mahfud MD tuh ke Kiai Imad dan ke Bang Haji Romai Rama gitu ya. Dan ujung-ujungnya sama pemberantasan korupsi gitu. Ada ketersambungannya lah nanti. Jadi gitu aja dari gue. Semoga bangsa kita nih bangsa balik lagi ya, jadi bangsa yang cerdas, bangsa yang pede, bangsa yang nggak bisa diintimidasi. Nah sekarang nih ada narasi-narasi kita dibikin gini, memecah belah umat Islam. Nggak ada yang memecah belah umat Islam. Justru dengan kayak begini nih, segala sesuatu itu ya kalau pengen bersatu itu tuh mesti ada musuh yang paling keren. Jadi kayaknya nih Allah ini nih lagi menciptakan musuh yang paling keren tuh bagi bangsa Indonesia ya, ini Habib ini nih. Jadi bangsa Indonesia tuh semuanya tuh bersatu tuh, dari semua agama tuh bersatu untuk menyerang orang-orang tuh yang ingin mengokupasi bangsa Indonesia ini. Dan udah ketahuan kan, udah jelas ketahuan apa segala macam. Nah ngomongan gue terlalu tinggi ya, mudah-mudahan bisa dikenal sama Gen Z dan yang lain-lainnya. Jadi gue bikin video ini hakikatnya tuh gue tuh cinta banget ya sama anak gue, sama keturunan gue. Jangan sampai kita itu diintimidasi sama bangsa-bangsa asing lagi gitu. Cukuplah negara kita nih kita yang punya, kita yang jaga. Siapa lagi gitu? Bener kata siapa gitu ya, misalnya nih negara kita perang apa segala macam, orang Yaman bisa pulang ke Yaman, orang yang lain bisa pulang, tapi kita kan nggak bisa lari dari tempat kita ya. Kita mesti mempertahankan negara kita gitu. Begitu juga kita juga mesti menyambut tamu-tamu dari bangsa luar gitu, bahwa di sini tuh tempatnya enak, nikmat tapi segala macam. Cuman kalau lu songong, lu belagu ya lu berhadapan sama gue yang jadi pengawasnya gitu aja. Gitu ya, udah 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.